ta'ala wa nafa'na bi ulumihi bid dharaini amin. Kita lanjutkan wasiat yang ke-19 ya. Wa usikum bitarahumi alayya wa du'ai wal istighfari hasbal istita'ati fi kullil awqat wa ziyadatan fi asyura wa rajaba wa ramada wa ramadana wa jilhijjati wa syahril ladhi yuqaddiru alaihi fil wafat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfarul walad li abihi min ba'dil mauti minal bir ya. Jadi wasiat yang selanjutnya di dalam kitab wasaya, bahwasanya kata beliau, kalau beliau meninggal dunia, sering-seringlah mendoakan dan beristighfar hasbal istita'ati fi kulil awqat. Sering-sering mendoakan, sering-sering memintakan ampun sebatas kemampuan kamu di setiap waktu-waktu. Jadi di sini menunjukkan kalau orang tua kita meninggal dunia atau saudara kita meninggal dunia, disuruh kita memperbanyak memintakan ampun kepada orang tua kita yang meninggal dunia, disuruh kita memperbanyak mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia sebatas kemampuan kita di setiap waktu dan keadaan. Artinya apa? Berarti mendoakan kuitan itu bukan waktu ma'arwah saja. Mendoakan kuitan itu bukan waktu menghaul saja. Mendoakan kuitan itu bukan menyeratus hari saja, tapi didoakan kuitan di setiap waktu, wabil khusus setiap selesai salat 5 waktu. Kenapa? Karena doa di situ sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang salah pemahaman nih. Mohon maaf, ini meluruskan saja ya. Jadi banyak salah pemahaman di masyarakat kita, seakan-akan menghaul itu wajib di waktunya. Misal bila meninggalnya di Zulhijjah, misal tanggal 1 Zulhijjah, maka persepsi di masyarakat kita wajib kena mahaulnya tanggal 1 Zulhijjah di tahun selanjutnya. Kadang-kadang ada yang sampai takutan, kada apa-apa lah Ustaz kalabihan 2 hari, kada apa-apa lah Ustaz kalabihan seminggu, atau kada apa-apa lah Ustaz badahulu seminggu diimbayakan lawan laki ulun, diimbayakan lawan anak ulun. Maka ulun jelaskan tidak apa-apa ibu. Kalau ada yang mengatakan Ustaz bila inya mahul talambat mayitnya kena bapaling marajo kadada buai ayah suah melihat mayit bapaling dalam kubur itu kadada. Sekira pemahaman nih, sekira paham nih. Yang kedua, mahaul itu kada harus tepat pada waktunya, dan ulun tekankan mahaul itu kada wajib. Saya ulang, mahaul itu kada wajib. Yang wajib anak mendoakan kuitannya. Sedangkan kuitan kita ngarannya mendoakan kuitan itu kada setahun sekali, kada. Tapi setiap selesai salat 5 waktu didoakan kuitan kita. Kayak itu nah. Ya tadi fi kulil awqat tadi tuh. Ya Allah. Apalagi kalau mahaul dipaksakan. Apa dipaksakan? Sampai hutang-hutang. Jangan. Menjadi haram hukumnya. Jangan. Jadi mun hendak ongkosnya ringan nginto, nyaman. Mun hendak mahaul kuitan juga nih, mendoa seorang kada bisa aja mahaul. Kayak apa caranya mahaul? Datangi ustad, bawakan nasi bungkus 2 bungkus, julungi ngaran lawan binnya,
batahlil berduaan, habis taqabbalallahu minkum julungi ustaz sabungkus pian sabungkus kan usah bertambah amplok ada, insyaallah ustadznya masam semua. Nah itu jadi kada harus. Kenapa kita disuruh mendoakan setiap waktu, apalagi kata musanib di waktu-waktu yang tertentu, apa fi asyura, di bulan Muharram itu kan termasuk bulan yang mulia, itu lebih bersemangatkan lagi mendoakan kuitan. Di bulan Rajab, di bulan Ramadan, Dzulhijjah itu adalah bulan-bulan yang istimewa, doakan kuitan kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, istighfarul walad li abihi min ba'dil mauti minal birri, meminta ampunnya seorang anak kepada abahnya, meminta ampunnya seseorang anak kepada abahnya, kepada mamanya, meminta akan ampun segala dosa dan kesalahan mama dan abahnya sesudah matinya, maka itu adalah bagian daripada berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi ibu, jadi bila kuitan kita mati, lalu kita meminta akan ampun kepada Allah, ya Allah, mudahan kuitanku diampuni dosanya, mudahan kuburnya dilapangkan oleh Engkau ya Allah, jadikan kuburnya satu kebun daripada kebun surganya Allah. Maka itu salah satu kebaikan seorang anak kepada orang tuanya, dan di situ dikatakan minal birri, salah satu berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Makanya di dalam kitab Syarful Ummati Muhammadiyah ada 4 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Ada 4 doa yang tidak ditolak oleh Allah, akan diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, da'watul walad 'alal walid. Ini penting. Doa yang selalu diijabah oleh Allah adalah doa anak kepada kuitannya orang tuanya. Makanya sering ulun sampaikan, bila mahaul kuitan, bila ma'arwah kuitan, tolong anaknya umpat duduk, umpat baca yasin, umpat tahlil, umpat mendoakan. Kenapa? Karena doa yang ditunggu oleh orang tua di alam kubur adalah doa anaknya, dan doa anaknya la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di masyarakat kadang-kadang kejadiannya tidak seperti itu. Bujur kada? Kadang-kadang kuitan yang dihauli, kuitan yang diarwahi, jarang ulun melihat anaknya umpat duduk membaca yasin. Jarang ulun lihat anaknya umpat membaca tahlil. Jarang ulun lihat anaknya umpat berdoa. Anaknya apa? Anaknya apa? Anaknya apa? Sibuk menyambut tamu, sibuk mengatur kursi, sibuk berokok. Itu yang anak. Yang dihauli kuitan seorang kipus berokok. Yang dihauli siapa? Kuitan seorang. Padahal yang ditunggu kuitan bukan doa Ustadz Gipari, bukan doa habaib, bukan doa ulama, tapi yang ditunggu adalah doa anaknya. La turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekali lagi jarang kita menemui yang anak umpat duduk, kecuali, ini mohon maaf jangan tersinggung, kecuali anaknya paham pendidikan agama, hanya duduk. Bila anaknya di pondok pesantren, ke umpat juanya membaca yasin, umpat juanya tahlil, umpat juanya mengaminakan, karena inya paham. Ini kada paham bang, ya Allah. Mendoakan kuitan pulang waktu mahaul sekali waraha, setahun sekali. Manyari mendoakan kuitan. Maka doa yang diijabah oleh Allah adalah
doa anak kepada orang tuanya. Ibu-ibu, oh bu, bila mahaul kuitan buai mun bayi si anak 5, badu 2 gin di dapur mau urus gangan, badu 2 aja di dapur mahirnya sumangka, yang berduanya ambil yasin, ambil tasbih, baca yasin, baca tasbih, baca tahlil, doakan kuitan kita. Ada ini ibu-ibu cocok dia juga, orang habut baca yasinnya, habut ngurus irisan semangka aja di dapur, maka makin berujung makin bahalus semangkanya, tamunya makin banyak nih Allah. Mohon maaf, nih doa anak ditunggu. Yang kedua, doa yang diijabah oleh Allah adalah dakwatul majlum, doa orang yang terzalimi. Hati-hati bila menjalimi orang lain, mengambil hak orang lain, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia fasik, jangan dijalimi, doanya akan diijabah oleh Allah. Apalagi kalau yang dijalimi orang yang ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah, tahajudnya setiap malam, zikirnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, pian jalimi, pian sakiti hatinya, pian ambil haknya, walaupun inya kada berdoa, inya sakit hati pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembicaraan kita. Jadi doa yang diijabah oleh Allah adalah doa anak kepada orang tuanya. Bahkan dalam hadis Nabi, arba'atun tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut. Ada 4 macam yang mengalir pahalanya sesudah mereka meninggal dunia. Jadi ada 4 macam yang mengalir pahalanya apabila kita sudah meninggal dunia. Yang pertama apa? Ini bila kita ini sudah mati, dimasukkan ke liang kubur, maka nanti pahalanya terus mengalir sampai nanti kita dibangkitkan di hari kiamat. Yang pertama apa? Man taraka waladan salihan yad'ullah. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan anaknya saleh yang mendoakan kuitannya, maka apabila kuitannya mati, pahalanya mengalir sampai hari kiamat, kuburnya terang menerang, kuburnya satu kebun daripada kebun surganya Allah. Kenapa? Memiliki anak yang saleh yang ditinggalkan, yang mendoakan orang tuanya. Untung gak ada bayi anak yang saleh. Untung gak ada bayi anak yang saleh. Untung. Tapi jangan ngarannya aja saleh. Ngarannya saleh mabuk tiap malam, ngaran Ramadan puasa kada suah, ngaran sabar tapi penempelengan tuh kada sesuai ngarannya. Ngaran Muhammad sabar penempelengan benar, ngaran Muhammad Ramadan puasa kada suah. Jadi bila pian besi anak soleh, bila pian meninggal dunia, inya mengangkat tangan, inya mendoakan, maka sampai hari kiamat pahalanya mengalir. Bahkan di dalam kitab Ar-Ruh, di dalam kitab Ar-Ruh, kita nilai bila mati setiap malam Jumat, di dalam kitab Ar-Ruh lah, dalam kitab Ar-Ruh itu setiap malam Jumat itu semua orang penghuni kuburan ini menunggu pahala-pahala yang didoakan orang wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu menurut riwayat semua orang ahli kubur itu mengharapkan dan rebutan tentang pahala itu. Tapi ada orang yang setiap malam tenang, termasuk malam Jumat, dia tidak ikut rebutan, bahkan kuburnya terang menerang. Siapa itu? Adalah orang yang memiliki anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Maka untung bagi si anak yang soleh. Alhamdulillah. Pian percaya kada percaya, insya Allah anak itu kada mungkin mendoakan kuitannya munya kada paham. Bujur kada? Jangan karena mendoakan kuitan sembahyangin kada kayak apa? Sembahyang subuh kada, johor kada, maghrib kada, kayak apa mendoakan kuitan? Orba dom je, orba saung ayam je, kayak apa mendoakan kuitan? Mun anak saleh, insya Allah mendoakan kuitan. Ingatnya lawan kuitannya, ingat insya Allah.
Lalu yang kedua, yang pahalanya akan mengalir sepanjang masa adalah man alama ilman ujira lahu amaluhu ma umila bih, adalah orang yang memberikan ilmu, akan sebagai ilmu diberikan pahala bagi orang yang mengamalkannya. Selama orang itu mengamalkannya, maka yang memberikan ilmu akan mendapatkan pahala. Kapan dapat pahalanya? Setelah dia meninggal dunia. Ini ulun misalnya nih, memberikan ilmu lawan pian, lalu pian kawa mengamalkannya, kaina ulun dapat pahala kapan? Waktu ulun sudah mati. Kapan ulun matinya? Kada tahu. Ya mudahan sehat panjang umur semua insyaallah. Cuma ini ada yang muda mati. Siapa yang muda mati? Ustadz Jepri umur 40 tahun mati. Arifin Ilham umur berapa? 49 tahun mati. Siapa lagi? Yang tua siapa? Maimun Jubir itu umur 80 tahun. Dan Maimun Jubir ini ulun menemui beliau itu kalau tidak salah matinya hari Selasa di Mekah setelah tawaf. Beliau itu luar biasa, Pak. Ulun menemui sendiri. Jadi di Mekah itu waktu itu panasnya luar biasa, 48 sekian bahkan 50 sekian, hendak hangit keluar, panasnya luar biasa. Mbah Maimun meninggal mulai tengah malam itu turun hujan gerimis sampai beliau dimakamkan, sampai besoknya seperti panas tapi ada awan yang menutupi, dingin. Jadi kadang-kadang menyengat. Tahu lah pian panas kadang menyengat tuh. Panas cuma kadang menyengat tuh nah. Pikirakan seorangan lah. Jadi harinya panas cuma kadang menyengat seakan-akan dilapisi oleh awan. Jadi mulai misalnya belum kan hari Selasa atau hari Rabu sudah meninggal, pokoknya misalnya meninggalnya malam ini, nah mulai tengah malam itu sudah gerimis hujan tapi kada deras. Besoknya mulai beisukan sampai kamarian itu panas tapi tidak menyengat, seakan-akan dilindungi oleh awan sampai di pemakaman beliau. Itu Maimun Al-Zubair. Luar biasa. Dilihatkan oleh Allah, dia cinta kepada hambanya ya. Mudahan kita meninggal husnul khatimah. Nah itu dapat pahala tuh ya Allah, sampai nanti dibangkitkan dari kuburnya memberikan ilmu. Saifullah mengajarkan mengaji kepada anak-anaknya, bisa mengaji, dengan sebabnya mengajinya bisa sembahyang, selamanya sembahyang, maka nanti Saifullah akan mendapatkan pahala tatkala sudah sakaratul maut. Lalu selanjutnya ada 4 macam. Yang ketiga adalah waman tasaddaqa bisadaqatin, orang yang bersedekah dengan satu sedekah. Ini kita langgar. Ini contohnya kalau sengalih-alih nih. Ini ursi saset nih nah. Ini bersedekah nih. Selama ini dipakai majelis, seandainya yang bersedekah ini meninggal dunia, maka pahalanya akan mengalir ke dalam kuburnya selama ini digunakan untuk majelis ilmu. Mengalir terus seperti itu. Lalu kembali kepada pembicaraan kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla la yarfa'u lil 'abdi darajah fayaqulu ayyu rabbi anna li hadhihi darajah fayaqulu bi du'ai waladika lak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seseorang hamba dengan beberapa derajat. Lalu lalu mereka berkata, ayo Rabbi, wahai Allah, kenapa derajatku engkau naikkan ya Allah? Kenapa kuburku menjadi terang menerang ya Allah? Kenapa kuburku satu kebun daripada kebun surganya ya Allah? Ujar Allah, fayaqulu, Allah menjawab, bidu'ai waladikalak, karena doa anak-anak engkau kepada engkau. Nah,
itu tadi. Itu dalilnya, artinya apa? Bila kita mendoakan apabila orang tua kita meninggal dunia, lalu kita doakan, maka selama kita mendoakan, maka doa itu akan sampai dan akan meninggikan derajat orang tua kita yang berada di kubur. Makanya bila sayang lawan kuitan apa? Bila sayang lawan kuitan apa? Doakan kuitan. Jangan menangis suara. Kuitan meninggal menangis, mendoakan gak ada. Kuitan meninggal dunia menangis, sembahyang gak ada. Tuh ada sayang lawan kuitan. Mau sayang lawan kuitan, kuitan meninggal dunia, setiap selesai salat 5 waktu, angkat tangan, doakan kuitan kita. Dan mendoakan kuitan kada harus pakai bahasa Arab, kada harus membaca doa arwah, kada harus membaca doa haul. Ngapain membaca doa arwah kalau kada lancar? Kalau usah. Mau lancar kada apa? Kada lancar napa? Allahumma ausil wa kasihan malaikat maamin akan amin ya malaikat. Ya Allah, jadi hantam aja, hantam bahasa Panarung. Doakan, ya Allah, mudahan kuitanku dilapangkan kuburnya. Ya Allah, mudahan kuburnya satu kebun daripada kebun surganya Allah. Mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah. Itu bukti sayang lawan kuitan. Dan insya Allah doa kita sangat ditunggu oleh orang tua kita. Mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh insya Allah. Yang kedua, mohon maaf, kuitan itu bila kita mendoakan berarti tanda kita ingat lawan kuitan kita. Apabila kita kadang mendoakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, apabila lupa dengan kedua orang tuanya, dalam kitab Tanbihul Ghafilin tidak pernah mendoakan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan 2 musibah dalam hidupnya. Apa 2 musibah dalam hidupnya? Yang pertama, Allah sempitkan rezekinya. Jadi bila kada ingat mendoakan kuitan setiap sembahyang, hati-hati, Allah sempitkan rezekinya. Jadi bahan koreksi bagi kita semua. Kalau wayah ini bacari minda lapah tapi rezeki kayak ini aja, mungkin kita kada ingat mendoakan kuitan kita. Mungkin kita lupa berbuat baik dengan orang tua kita. Mungkin kita lupa membuat doa-doa kita, doa-doa orang tua kita di setiap doa kita. Yang kedua, kalau orang itu lupa dengan orang tuanya, tidak pernah mendoakan orang tuanya, yang pertama tadi disempitkan oleh rezekinya, yang kedua Allah gelisahkan hatinya. Biar duitnya banyak, biar rumahnya besar, biar penghasilannya banyak, tapi hati kada tenang, gelisah, macam-macam persoalan yang dihadapi, kada tenang, stres, mau padahal rumah kayak orang jua, duit kayak orang jua, mobil kayak orang jua, tapi hidup kada tenang, rezeki susah. Itulah yang dikatakan akan digelisahkan Allah hatinya. Kenapa? Lupa lawan kuitannya, tidak pernah mendoakan kuitannya. Lalu selanjutnya at-tasadduq lil mayyit. Ini adalah sedekah kepada mayit. Jadi kalau kita siapapun yang meninggal dunia, lalu kita bersedekah atas mayit, apakah sampai atau tidak? Insya Allah akan sampai. Karena seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ummi qad tubiyat. Wahai Rasulullah, mama ulun inna ummi tubiyat. Ya Rasulullah, mama ulun ya Rasulullah sudah mati. Apa yang pauha intasaddaqtu anha? Apakah bermanfaat kalau aku bersedekah atas nama dia? Maka Rasulullah menjawab, na'am, kata Rasulullah. Jadi pian misalnya nih, misal kuitan pian meninggal dunia, lalu pian beisi duit berapa? Kalau usah banyakin, misalnya 5.000. Lalu ujar pian, ya Allah, ini duit 5.000 ulun niatkan atas nama kuitan ulun, ngalamnya bermanfaat atau tidak sedekah ini? Maka dijawab Rasulullah, na'am, bermanfaat, akan menjadi rahmat kepada mayit yang meninggal dunia, walaupun hanya
5.000. Apalagi bayi siding sanak meninggal dunia lalu lewat celengan pian julungnya berapa? 2.000. Merabit pulang ujungnya. Yang anak nukar pentol kada payu tuh. Pian bawa ke masjid. Lalu pian berniat, ya Allah, ini duit 2.000 lah pakai almarhum mama ulun plus abah ulun serta mertua ulun dan ding sanak ulun yang hanyar mati semalam. Duitnya berapa? 2.000. Insya Allah sampai. Cuma jar malaikat borongan nih memalar bener 2.000 banyak bener niatnya, tapi insya Allah akan sampai. Waman wasallahu alaihi wasahulat alaihi sadaqatu anni falyatasaddaq bima yashulu alaihi min qalilin aw katsirin wa khususan fi hajil awqatil khamsati asyura wa rajaba wa ramadana wa dzulhijjati wa syahril ladzi yuqaddiru alaihi fi alwafata wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah selanjutnya kita sambung setengah bulan yang akan datang. Suara ulun nih bilang babaya timbul lagi nah. Kayaknya habis isya nih ceramah pulang di Payang. Subuh kayaknya 7:30 ceramah juga. Habis johornya 3 kali. Habisnya ke Kasongan pulang. Esok ada 5 acara lagi. Jadi disisai sedikit lah. Kayaknya ulun bahasa isyarat jadi ceramah di Kasongan. Jadi mohon maaf, silahkan kalau ada pertanyaan belum jawab silahkan. Adalah boleh di luar tema boleh. Adakah ada dampihan nah? Ada kawan? Ya yang mana nih? Pian dulu. Sini dok, Pak. Sini. Pian di sini kalau di bawah nah. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya ada 2. Boleh. Yang pertama, bolehkah kita dalam sujud terakhir itu mendoakan orang tua, misalnya ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang tua kami, tapi memakai bahasa Indonesia kita disebutkan. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, di dalam surah Al-Ma'un itu ada ayat yang berbunyi fawailul lil musallin. Nah, apa saja yang termasuk di dalam celakalah bagi orang-orang sholat itu? Terima kasih. Ya, yang pertama ulun sampaikan. Yang pertama, salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah tatkala sujud terakhir. Karena sujud terakhir itu dekatnya seorang hamba kepada Allah. Maka tatkala sujud terakhir ini adalah doa yang diijabah oleh Allah. Lalu bolehkah mendoakan kuitan di sujud terakhir? Boleh. Ya Allah, Allahumma ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Boleh. Cuma fikih mengatur kalau pengen berdoa di dalam salat harus dengan bahasa Arab. Kada boleh dengan bahasa Indonesia. Kalau dilapaskan menjadi batal. Misal tadi tuh, ya Allah ampunilah dosa mama ulun dan abah ulun. Tapi bahasa Indonesia pas kawan dihiga mendengar amin ya kawan. Itu batal kalau dilapaskan. Tapi kalau dalam hati kada apa-apa. Sujud berdiam dalam hati, menghadirkan hati, ya Allah ampuni dosa mama ulun, ampuni dosa ulun. Boleh. Kenapa dalam hati? Tapi kalau diucapkan hukumnya adalah batal. Tapi kalau dalam hati boleh. Bahkan pinta saja apa yang engkau inginkan tatkala sujud terakhir, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat yang mereka salatnya dalam keadaan kelalaian. Pertama, menurut di dalam kitab Al-Kabair termasuk lalai orang yang salatnya terlalu cepat tanpa ada tumak ninahnya, itu termasuk lalai.
Sembahyang ai cuma capat celaka. Kenapa? Kada ada tuman ninahnya. Ya jadi jerulun sembahyang kayak di kampung maling. Capat benar Allah bersama Allah Assalamualaikum. Tuh masuk lalai. Yang kedua termasuk lalai adalah orang yang menunda-nunda waktunya sampai keluar waktunya. Sembahyang ai tapi keluar waktunya. Johor tak asar, asar tak maghrib tak isya. Nah itu lalai. Yang ketiga termasuk lalai orang yang sembahyang hatinya kemana-mana. Lalainya tuh Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim tapi pikirannya kemana-mana. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim, mana-mana kepikiran. Itu termasuk lalai juga. Itu payunul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada lagi yang lain silakan. Ya. Iya. Pertanyaan Sidin, bakirim doa tapi kada disambat ngaran kayak apa? Kayak malam ini. Nah, ini kan ada ngarannya nih. Hairul bin Dahri, Maslan bin Haji Sarkawi. Kayak apa mun berkirim doa kada disebut ngarannya, kada apa-apa. Insya Allah sampai Allah Maha tahu niat kita. Amun kada tahu ngarannya, kada usah bangaran kada apa-apa. Abdullah bin Abdullah boleh. Atau ngarannya tahu tapi binnya kada tahu, binnya bin hamba Allah boleh. Kada usah disebut ciri-cirinya. Kalau untuk almarhum Abah Ulun si Anu bin Kai Ulun kurus-kurus tinggi-tinggi kada usah, sampai aja insyaallah. Lalu kenapa jadi orang bersambat ngaran kayak malam ini dia bersambat ngaran? Ulun bila mendoakan kuitan ulun disambat ngaran, itu mohon maaf agar lebih memuaskan saja. Jaka wayah ini itu orang menyambat tuh nahap, tahu pian nahap tuh lah. Apa nahap tuh apa? Mantap. Mantap, enggak ini gambarnya di Facebook tuh ini. Mantap. Kenapa? Agar lebih nahap aja, mantap aja bila disebut ngaran lawan bin, dan agar lebih puas. Kenapa? Karena manusia selalu pengen puas. Dan cak ulun contohakan tanda manusia hendak puas napa? Apa tandanya? Nih, datang dudukan nih, malah dumban sepeda motor, dum pacah. Datang menjapai pulang kempes lah, ternyata ya kempes malah dum. Atau mohon maaf mengui terastung, nyata-nyata berbau, ciumnya pulang. Atau mohon maaf habis beol sudah disabuni. Nah, untung pada bulak-balik mencari. Nah, baik minta cium makan laki, cium makan bang biar. Nah, itu menandakan manusia selalu pengen puas. Jadi tanpa bin, tanpa nama, insya Allah sampai. Gitu. Ada lagi yang lain silakan. Ya, yang dihiga dulu, semat lah. Nih, mohon gak disuruh ada ajan subuh kayaknya. Silakan. Boleh di luar tangkiling boleh. Waalaikumsalam. Iya. Sudah lawas tuh. Masalah kita mengucapkan alhamdulillah kata dalam isi, cuma itu kan murinya pada sengaja harus kata gitu. Karena kita kan lawas pada BAG 4 hari 5 hari pas masuk itu buka pengaman duduk bus keluar nyaman rasanya alhamdulillah gitu. Itu pertama. Ya habis itu kita ini karena duduk kan kurang lebih 10 menit berdiri nih alih, jadi sama berdiri itu mencari tuntutan dulu istirahat memang berdiri karena ada asam urat kan, jadi timbul takbir kita. Nah makanya begitu juga itu kan kada sengaja mungkin. Iya. Nah, Ya bagus. so, ini ada lagi. Ada lagi kah? Apa lagi? Sebenarnya banyak Pak. Aja 2 aja gini. Satu aja lagi. Iya ya Pak. Ini ujar Kain Bahari. Kain bahari apa jar? Karena bila kita mencari nikah jadi jangan maharnya tuh seperangkat alat surat tunai. Nah,
Tapi kita bersolat itu pada saja. Iya. Misalnya harus buka baca yang nyaman jadi 1000 aja, jangan pakai air sholat kita sholat. Iya. Itu aja. Iya, bagus. Mendengar biarlah pertanyaannya. Kalau Ipin mendengar maka ramat biar. Kalau yang diiga nggak tapi mendengar. Jadi ujar sidin di dalam WC lawas kada beol 5 tahun 5 hari lah 5 hari 5 tahun diam di jadi batu maren. Jadi lawas kada beol 5 hari pas masuk ke WC babaya berduduk keluar bush hibak langsung. Lalu sidin berucap alhamdulillah. Pertanyaannya sidin bolehlah kayak itu. Lalu yang kedua pulang karena kalawasan duduk lalu hendak berdiri mencari pemingkutan sakira kuat berucap Allahu Akbar dalam WC aja juga bolehlah kayak itu. Boleh kok. Jadi paman agau kalau inya kada sengaja ada apa-apa refleks ngarannya takajud Allahu Akbar alhamdulillah kehimuan kan keluar sudah kada apa-apa ngarannya refleks kada sengaja. Tapi amunnya bersengaja kada haram juga makruh hukumnya gitu. Makruh aja paman agau. Sama orang baudu dalam WC kada boleh mengucap bismillahirrahmanirrahim, makruh aja hukumnya. Itulah. Lalu yang kedua maharnya seperangkat alat salat kada apa-apa amunnya kada sembahyang kada sah kada tetap aja sah bukan kada sah tetap aja sah. Cuma bila seperangkat alat salat tuh harus full apa mukananya sajadahnya Al-Qur'annya tasbihnya masjidnya imamnya makmumnya. Kada mau lagolah kada serius kena di bulan serius nih kada. Artinya kada apa-apa maharnya seperangkat alat salat punya kada sembahyang kayak apa sah lah tetap sah. Itu dosa individu dia sendiri. Begitu. Ada lagi yang lain silakan. Sebiar terakhir insyaallah sudah. Oke nasihat biar nasihat. Ini lalakian dulu. Masalah hadis kan ada di hadis Nabi itu janganlah engkau mencabut uban di kepala karena itu menjadi cahaya di hari kiamat. Tapi seandainya gatal misalkan di kepala harus dicabut, itu bagusnya tak dicabut atau ada itu aja. Iya. Jangan dicabut uban menjadi cahaya di yaumil qiyamah. Memang bujur di dunia aja bercahaya. Bujuran tuh yang uban ini bercahaya di dunia memutih. Jadi itu Sufyan hanya makruh aja, kada haram, kada litahrim, kada makruh aja. Jadi amunnya dicabut bang kada apa-apa juga, apalagi kalau mengganggu. Misal gatal deh, amun kada dicabut terganggu sembahyang, cabut tak ada apa-apa. Yang kada boleh ada mencabut tuh ada. Apa yang kada boleh? Apa yang kada boleh? Uban dicabut, apa yang kada boleh? Melupakan kita sudah tuha kada boleh. Jadi uban tuh jadi nasihat, sudah tuha, sudah beruban, jangan lagi bedom. Kan sudah tuha nih. Sudah tuha, jangan lagi kada sembahyang. Sudah tuha, beruban sudah, jangan lagi kada kalanggar. Nah itu jadi nasihat. Makanya orang menyemir rambut itu, mohon maaf, bila rambutnya 50-50 itu 50% hitam 50% putih, itu boleh masih disemir dengan semir hitam. Tapi kalau banyak putihnya daripada hitamnya, itu kalau disemir hitam hukumnya haram. Kenapa? Melupakan dirinya, dia sudah tua, merasa anum terus timbul nama bini jadi itu jadi nasihat. Tapi kalau semir yang warna lain boleh, habang, kuning, hijau boleh, asal jangan hirang. Atau berwarna merah, kuning, hijau di langit yang biru boleh. Nih kai-kai nih kena semir hijau, insyaallah cucu bukahan. Apa kai jadi megaloman nih? Mungkin demikianlah. Ya, ibu-ibu silakan, julung mikrofonnya.
Bu bulik boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo, Puasa Thailand. Oh, langganan juga nih. Apa tuh? Ujar pian tadi kan bila meninggal kita meninggal tuh meninggalkan anak yang solehah, tidak ingin berbuat amal ibadah, otomatis kita mendapatkan pahala. Terus kalau sebaliknya kan bagaimana? Anak kita berbuat maksiat. Kalau sebaliknya, anak kita berbuat maksiat, apakah kita mendapatkan dosanya? Nah, terus yang kedua kan pian tadi itu ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau misalkan sebaliknya kita meninggalkan ilmu untuk bermaksiat kayak gitu. Jadi kalau misalkan ulunnya misalnya mengajari orang jadi malai, pas orang jadi malai, apakah ulun mendapatkan dosanya kayak gitu ketika ulun meninggal itu? Maling apa? yang batu bang lagi apa? Terus? Sudah, Sudah kah? Sampai dah berarti. Jadi yang pertama ulun sampaikan lawan pian, kalau anak yang soleh inya berdoa, inya melakukan kebaikan, insya Allah secara otomatis kubur orang tuanya lapang. Lalu kayak apa Ustadz kalau anak mabuk terus, berjudi terus, mendastrol terus, somat terus, jenit terus. Cuma jenit tuh ini larang dah 120 sakaping. Cakanakan jarang dan nukar ini lagi 2,5 banyak kain nukar. Ini 120 sakaping. Iyalah balah. Mau bisa kada tahu pulang. Kayak abang ada mabuk, nanti ajin datang ke wadah ulun bila Ramadan tuh merayang. Mabuk kayak gam, kada bujur sih mabuk kah ada kah? Bila kada bapak dah kalau beri duit ya kok. Anu saya ajar sakapingannya juga sakapingannya juga. Dalam hati ulun hantu gin mabuk sakaping lo beli gam. Nah kayak apa kalau anak mabuk berjudi, apakah orang tuanya dapat dosa juga? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung yang bergantungan. Artinya tergantung kayak ini. Kalau pian waktu inya melakukan maksiat, pian tidak pernah menegur, pian tidak pernah membimbing, pian tidak pernah menasehati, pian liatakan aja anak pian berjudi, pian liatakan aja anak pian kada sembahyang, pian liatakan anak pian bermaksiat, pian kada pernah menegur, kada pernah membimbing, tidak pernah menasehati, maka pian akan menanggung dosanya. Bila melihat akan, paham tidak? Paham ada? Ya enggak, itu yang menurut riwayat tuh yang kuitannya hendak dimasukkan ke dalam surga. Lalu anaknya protes, ya Allah, kuitanku tuh rajin sembahyang ya Allah, kuitaniku rajin ibadah ya Allah, tapi waktu di dunia inya kada pernah membimbing kami untuk taat kepada Engkau ya Allah. Beliau tidak pernah membimbing kami untuk dekat dengan Engkau ya Allah. Dibiarkannya kami maksiat ya Allah, kami tidak ridha ya Allah. Akhirnya kuitannya akan jadi dimasukkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kenapa? Karena kada membimbing anak-anaknya, kada membimbing anak-anak. Tapi mun anak-anaknya sudah dibimbing, dimasukkan ke pesantren sudah, sekalinya bulik tajun. Ngaran sudah juga, ngaran Islami diganti sudah, asal ngarannya Joni Hakim Permata Boy. Diganti sudah Lawal Muhammad Hadran. Misal ya. Atau pokoknya ngaran-ngaran yang Islami lah. Di istasmihai sudah bahasa, tatap aja buntat. Banyu panarang hati dimintakan, kada lagi bebotol, betangki, masih aja nakal. Dinasehati sudah juga, dimakan yang halal iya juga, dididik sudah juga, masih aja buntat. Itu lepas tanggung jawab pian ibu. Itulah tadi tergantung yang bergantung. Paham tuh lah. Yang selanjutnya apa jadi sidin tadi tuh? Oh malah jari maling. Oh ini guru maling nih. Tuh yang kayak kisah tuh orang merampok, sekalinya buka juga yang merampok, sekalinya bos perampoknya yang datang. Jadi kayak ini, kalau pian kada usah buai melajari maling, mohon maaf,
ulun menyediakan tempat nih, ulun berisi tempat. Oh bu, ulun berisi tempat nih muka halaman muka rumah ulun dina. Ulun ulah tempat apa di situ? Ulah apa? Ulah apa situ? Dadu gurak, baju deh, ulun ulah di situ. Meninggal ulun, sekalinya anak ulun mana rusakan pada dugurak di situ. Selama orang pada dugurak, maka ada dugurak tuh karena kepala ulun dalam kubur setiap hari. Dosanya dosa jariah. Kenapa? Maulah tempat yang dipakai orang untuk maksiat selama-lamanya. Kayak itu juga tadi. Ulun menyuruh melajari pian mencuntan. Sekalinya pian harap mencuntan. Lalu pian mencuntan. Maka pian dalam kubur menjadi dosa jariah malam. Kayak itu. Seperti itu. Terakhir, ada lagi penutup. Ada apa ya? Silakan Abdi penutup lah. Ya. Ustaz, ini ada pembantu rumah tangga lah, dimajikan non muslim. Itu karena goyah si majikan ini karena masakan yang ada bisa kita makan adalah orang dia. Terus kita masak masakan dari dulu. Terus kayak pas semuanya kita cium segala macam, menjaga segala macam itu kayak apa sih? Sedangkan kita kan itu goyah kita. Anggaplah TKI lah. Kalau kebanyakan orang tua itu ada. Kemana TKI-nya ke Tamban kah? Mbak tuh. Itu satu. Yang kedua, Ustaz seumpamanya Ramadan itu kalau boleh makan minum yang batalkan puasa. Kalau ngelan itu Ustaz kayak hukumnya Ustaz. Ngelan. Paham. Dua tadi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalih pertanyaannya sekalinya. Menyasal menyuruh Yang pertama, ngelem itu sama kayak merokok hukumnya. Merokok tuh makan gak ada kah? Minum gak ada kah? Berarti merokok ada batal lah? Batal. Sama yang ngelem tuh. Bisa pula bisa cium lalu mabuk. Kalau kada mabuk lemnya cocokan di kepala. Mabuk sama aja. Jadi ada aja kan yang batal tuh makan minum merokok ada aja sama aja sama ngelem. Yang kedua, pembantu rumah tangga begini Abdi, sebelum ulun jawab, jadi hidup ini pilihan kita yang mengatur hidup kita, bukan hukum mensesuaikan dengan kita. Salah. Misal ulun bagawi wadah orang yang non muslim, orang ini memasak babi. Bila orang memasak babi ini bisa amanah, ulun menyentuh apa kan begitu. Kada boleh hukum disepelekan. Artinya apa? Kada apa-apa aja. Oleh bagawi orang muslim bang. Tuhan tahu aja, tahu. Kita yang mensesuaikan artinya apa? Gawian ini menyentuh sesuatu yang haram, najis mugalajah, paling tidak punya niat berhenti bekerja di situ. Kada bisa diteruskan. Lalu bagaimana kasusnya? Seandainya memasakkan, nih kasus nih. Tapi orangnya memang non muslim, artinya bagi agama dia itu halal dimakan, bagi agama dia. Lalu kita memasakkan, maka kita menyentuh tetap hukumnya haram. Kalau memasakkannya kada Abdi, kenapa? Itu bagi dia halal. Yang kada boleh pian memasakkan dimakan oleh orang muslim menyatakan itu haram, maka kita masakkan dan kita makankan, maka menjadi haram. Tapi kalau bagi orang yang non muslim itu kada apa-apa. Cuma kalau kita menyentuhnya itu tetap namanya najis mughallazah. Ustaz, yang menukarakan itu Ustaz? Nah, menukarakan pula. Kada apa-apa menukarakan, kada apa-apa. Amun kada menukarakan Bang Ustaz menggaduhakan dia. Ada apa-apa. Tapi ada kisah bahari dia terakhir lah. Apa jar orang hanya masuk Islam. Aku wayahini ampi sudah makan babi haram, makan kuahnya aja lagi ya, dikiranya kuahnya pada haram. Mungkin demikian, minta ridho dan minta maaf. Mudahan kita sehat, panjang umur, insyaallah. Setengah bulan yang akan datang mudahan ketemu lagi ibu-ibu. Hari Sabtu ini kita pengajian khusus ibu-ibu, dimulai dengan jam 7. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir